Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat Isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan ciri ulamaul akhirah yang keempat, ayyakuna aksaru ihtimamihi bi ilmil batini wa muraqabatil qalbi, di mana para ulamaul akhirat banyak perhatiannya dihabiskan untuk menekuni ilmu batin dan mengawasi hatinya atau mengawasi kalbu dan jiwanya untuk selalu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca banyak penjelasan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali mengenai ciri yang keempat dari para ulamaul akhirah ini. Dan insyaallah pada pertemuan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan penukilan riwayat berikutnya dari Imam Al-Ghazali tentang ulamaul akhirah yang fokusnya mereka dalam menekuni ilmu batin dan selalu juga menjaga hati dan jiwa mereka agar selalu merasa diawasi oleh Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam
Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, walauna anna idraka qalbi man lahu qalbun bin nuril batini hakimun ala ilmi zahiri lamma qala sallallahu alaihi wasallam istafti qalbak wa in aftauka wa aftauka wa aftauka. Kalaulah pengetahuan yang dihasilkan oleh kalbu kita itu, tentu kata Imam Al-Ghazali, bagi mereka yang punya cahaya batin di dalam kalbunya sebagai penghukum akhir atau kata pemutus terakhir ala ilmi zahir terhadap semua ilmu zahir kita. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, sepintar apapun seseorang, sealim apapun seorang ulama, penentu akhir dia dalam mengambil suatu keputusan itu bukan akalnya, tetapi kalbunya, hatinya. Dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah melalui sebuah sabdanya, lamma qala sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kalbu itu tidak penting menjadi hakim akhir dalam memutuskan segala pertimbangan manusia yang awalnya diketahui melalui ilmu zahirnya, mengapa juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, istafti qalbak, tanyalah fatwa pada kalbumu, wa in aftauka, meskipun orang lain memberikan fatwa kepada dirimu, wa aftauka, dan orang lain memberikan fatwa kepada dirimu, wa aftauka, dan orang lain memberikan fatwa kepada dirimu. Diulang 3 kali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam syariat itu pertanggungjawabnya pribadi-pribadi, individu-individu. Maka penting sekali kita punya kebersihan hati, kebeningan jiwa untuk semua yang difatwakan oleh orang itu kita tanya dulu kepada diri kita, benar atau tidaknya, baik atau tidaknya. Ya, boleh jadi ada satu fatwa benar, tetapi tidak baik buat kita untuk kita ikuti fatwa itu. Bahwa fatwa yang mengatakan menuntut ilmu itu sepanjang masa itu benar, tetapi tidak baik untuk semua orang. Kalau orang sudah punya keluarga, anak 2, 3, masih disuruh juga cari ilmu, padahal kewajiban dia mencari nafkah bukan lagi ilmu. Fatwa itu benar, tapi tidak cocok bagi dirinya. Ya, maka oleh sebab itu kita tidak pernah dimintai pertanggungjawaban karena mengikuti fatwa seseorang. Tanggung jawabnya ada pada diri kita masing-masing. Itulah sebab Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini, meskipun orang lain telah memberikan fatwanya kepada kita, tapi tanggung jawabnya pribadi, bukan pada orang yang memberikan fatwa. Jadi Bapak Ibu tanya balik sama diri kita. Kalau tidak yakin, istikharah. Masih tidak yakin, musyawarah. Maka kata Rasulullah, la nadam man istakhar wala khaba man istashar. Tidak pernah menyesal orang beristikharah kepada Allah, dan tidak pernah merugi orang bermusyawarah dengan sesama manusia. Istikharah kepada Allah, musyawarah dengan sesama manusia, yang terutama saat kita mengambil keputusan-keputusan strategis dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap keputusan penting dalam kehidupan kita, sebelum kita ambil keputusan itu kita tanya sana sini, ya, terutama kepada orang yang diakui banyak kealimannya, kesolehannya, ya. Kita juga istikharah kepada Allah, ya, tetapi semuanya putusnya ada pada diri kita sendiri, ya. Maka Nabi Muhammad akhirnya berkata di dalam hadis ini, istafti qalbak, tanya balik kepada kalbumu, wa in aftauka wa aftauka wa aftauka. Meskipun ada 3 manusia yang memberikan kamu
takwa di dalam dirinya. Bapak Ibu tidak perlu jadi tokoh agama untuk mengetahui itu ajaran sesat, ya ajaran nggak benar. Nggak perlu Bapak Ibu bisa baca kitab, hafal ayat Al-Quran, hadis Nabi. Sudah jelas orang yang senang memaki orang, menghina orang, itu bukanlah ajaran yang diajarkan kepada kita oleh baginda Rasulullah. Apapun dalihnya, apapun pembenarannya, tidak ada itu di dalam agama. Tapi saya heran di zaman kita sekarang, kok sebodoh itu masyarakat, tetap aja ngikut orang yang senang jelek-jelekan orang lain, maki-maki orang lain, joget-joget di panggung dakwah. Ya moga-moga nggak ada lah di kampung kita itu yang mengikuti ajaran-ajaran seperti itu ya. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan hadis seperti ini di dalam kitab hadis banyak bisa kita temukan ya. Satu hari ada sahabat Nabi juga namanya Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu datang menjumpai Nabi. Sebelum dia mau bertanya sesuai dengan maksud hatinya bertemu dengan Nabi, Rasulullah sudah memprediksi apa yang mau ditanya sama Wabisah itu. Kata Nabi, jika tas'alu anil birri, kamu datang kemari mau tanya apa itu kebaikan? Wabisah kemudian berkata, bala ya Rasulullah, benar wahai Nabi. Istafti qalbak, kata Nabi, tanyalah pada dirimu, pada jiwa dan hatimu. Albirru matma'anna ilaihi nafsu, kebaikan yang membuat jiwa tenang. Watma'anna ilaihi qalbu, yang membuat hati gembira. Wal ismu mahaka fi nafsik, sedangkan dosa yang membuat jiwa gundah. Wa karihta an yattali'a ilaihi nas, dan kamu malu perkara itu diketahui oleh orang lain. Tidak ada Bapak Ibu orang buat dosa itu bangga. Maka orang buat dosa itu malam, di tempat gelap, di ruang tertutup. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam fima yarwihi an rabbih. Begitu juga di dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana yang ia riwayatkan dari Tuhannya. Berarti ini hadis qudsi ya. Nabi Muhammad berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh. Ini kutipan ini ya. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya cuma mengutip, hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Mengutip potongan hadis. Tapi kalau kita baca utuh hadis itu, Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti waliku, aku umumkan perang kepada orang itu. Maka kenapa Bapak Ibu kita diminta sama Nabi Muhammad berbaik sangka kepada semua orang? Karena boleh jadi yang kita buruk sangkakan itu adalah walinya Allah, itu bahaya. Kita jahat menyakiti walinya Allah, itu Allah mengumumkan perang kepada kita ya. Jadi jangankan Allah yang marah, ya orang yang kita kagumi saja marah, kita takut ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya mimma aftaratuhu ilaih. Seorang hamba itu akan terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah-ibadah yang telah aku fardukan kepada dirinya. Selanjutnya kemudian kata Allah, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh. Seorang hamba yang baik senantiasa akan mendekatkan dirinya kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbuh, sampai aku pun mencintai dirinya. Tadi ya ciri ulama akhirah yang keempat itu sibuknya di situ Pak, bukan di sana. Ya sibuknya di masjid bukan di luar masjid ya.
sibuknya berzikir bukan di majelis zakir. Ya, kalau kita masih senang di majelis zakir, bukan di majelis zikir. Nah, sibuknya baca hadis, bukan berhadas. Ya, kalau kita sering berhadas daripada baca hadis. Ya. Nah, kalau udah orang sibuk dalam beribadah, terutama dengan ibadah-ibadah sunnah kepada Allah, zikir ibadah sunnah, ya. Sholat rawatib ibadah sunnah. Apalagi baca Al-Quran ibadah sunnah, sedekah ibadah sunnah, ya. Silaturahim ibadah sunnah. Kalau wajib itu memang kewajiban, ya. Tapi kalau ibadah sunnah itu ditekuni, hatta uhibbuh, Allah pasti menyukai kita, mencintai kita. Fa idza ahbabtuhu, ya, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, kuntu sama'ul ladzi yasma'u bih, dia mendengar dengan pendengarannya Allah. Indra pendengaran dia itu sensitif, Bapak Ibu. Dia bisa menangkap apa yang tidak bisa ditangkap oleh orang lain. Ya. Kalau terus ya bisa sampai seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam, bisa mendengar frekuensi suara semut. Seperti itu ya, atau seperti Abu Bakar atau Umar bin Khattab dengan Khalid bin Walid saat perang Yarmuk, ya. Khalid bin Walid dikepung sama pasukan Romawi di hari Jumat sedang perang. Umar bin Khattab di Madinah. Yarmuk itu sekarang di Jordan, Bapak Ibu. Umar bin Khattab di Madinah. Dia teriak, "Ya Sarayatul Jabal, pasukanku yang sedang berperang di Yarmuk pergi lari ke arah gunung." Khalid bin Walid mendengar ucapannya, entah bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah makna kuntu sama'ul ladzi yasma'u bih, dia akan mendengar dengan pendengaranku, wa basarahu ladzi yubsiru bih, dia akan melihat dengan visiku, dengan penglihatanku. Wa yadahu allati yabtishu biha, dia akan menggenggam dengan genggamanku. Wa rijlahu allati yamshi biha, dia akan melangkah dengan langkah kakiku. Wala in sa'alani la u'tiyannahu, kalau dia minta aku beri. Wala in ista'adzani la u'idhannahu, kalau dia minta perlindungan akan aku berikan perlindungan kepada orang tersebut. Nah, itu yang akhirnya oleh para ulama disebut dengan ilmu laduni, ya. Dalam doa-doa Al-Quran kita diajarkan untuk minta ilmu itu kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita disuruh minta wa hab lana, hibahkanlah, anugerahkanlah kepada kami ilmu laduni dari sisimu. Karena ilmu itu ilmu mahal, Bapak Ibu, sifatnya given, diberi, bukan diusahakan. Jadi ilmu laduni itu tidak bisa kita usahakan. Beda dengan ilmu duniawi. Siapa yang rajin, siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia pintar, Bapak Ibu, ya. Siapa yang tekun pasti dia bisa. Tapi ilmu laduni itu tidak, dan kita butuh dalam kehidupan itu bimbingan dari, kalau kata orang sekarang, indra keenam, ya. Butuh itu kita bimbingan dari indra keenam, apalagi di zaman sekarang, Pak. Di zaman yang penuh dengan tipu-tipu, ya. Orang bermanis muka kita pikir baik sekali, padahal penjilat, ya. Orang kita pikir tulus sekali, padahal mau ada maunya dari kita, ya kan? Macam-macam lah orang sekarang ini, ya. Kita butuh indra keenam itu, ya, anugerah dari Allah untuk bisa mengenali mana yang hak, mana yang batil. Liyudhhirahu ala dini kullih, agar Allah menampakkan yang hak itu adalah hak walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci sekali kebenaran yang hak itu nampak terang benderang di dalam diri seorang muslim, ya. Fakam min ma'anin
daqiqatin min asraril Qur'an takhturu ala qalbil mutajarridina lidzikri wal fikri takhlu anha kutubut tafasiri wala yatlu'u alaiha afadilul mufassirin. Ini akhirnya bagi orang yang punya ilmu laduni Bapak Ibu, dia mampu memikirkan apa yang tidak dipikirkan dan tak dapat dipikirkan oleh ulama-ulama yang lain, karena ilmunya anugerah dari Allah, ya, anting and attainable. Jadi orang hebat itu siapa? Orang yang bisa berpikir apa yang tidak bisa dipikirkan dan apa yang tak dapat dipikirkan orang lain. Nah, itu bahasa kita sekarang visioner. Kalau ada orang mikirnya 20 tahun, 30 tahun masa depan, itu orang visioner Bapak Ibu. Kalau mikirnya hanya untuk sekarang, bukan visioner. Kita butuh orang visioner. Kan pemimpin itu yang ditanya pertama apa? Visi dan misinya. Kalau visi dan misinya itu bisa ketebak sama orang banyak, nggak hebat itu orang. Ya, maka bagi saya Bapak Ibu, Gubernur Aceh paling hebat itu salah satunya Pak Ali Hashimi. Saya baca sejarah Pak Ali Hashimi itu, beliau ditentang hebat sama kaum ulama DI pada saat ingin membangun kampus Darussalam itu ditentang itu. Nah, janganlah bangun kampus di sini. Nah, di zaman itu, di zaman berapa tahun 50-an ya, 60-an. 60-an. Jangankan 60-an Pak, saya lahir 80-an akhir saja masih dengar itu kan suara-suara sumbing itu yang mengatakan apa orang tidak kan masih ada itu ya. Nah, pasti tahun 60-an pertentangannya lebih hebat itu, tapi tidak bergeming seorang Ali Hashimi itu, yaitu jariahnya beliau itu. Unsyah, Uin Araniri, apa satu lagi itu yang kurung kali itu Antikulu, itu jariahnya Pak Ali Hashimi, nggak bergeming beliau itu. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Seluruh daya-daya pesantren yang dulu pendahulunya menentang orang pergi sekolah sudah ada sekolah juga sekarang. Itu makna visioner, orang yang berpikirnya jauh ke depan. Saya sekolah di Ruhul Islam Anak Bangsa Pak, tahun 2001 sampai 2004. Biasanya di pondok pesantren modern itu pelajaran bahasa asing yang wajib itu dua, Arab dan Inggris. Ada Arabic Week, ada English Week, ada Minggu Inggris wajib ngomong bahasa Inggris, ada wajib ngomong bahasa Arab, Minggu wajib ngomong bahasa Arab. Itu umum di pesantren modern di zaman itu. Mau Jemalah Amal, mau Bustanul Ulum Langsa dan yang lain-lain. Kecuali Ruhul Islam Anak Bangsa ada satu pelajaran lagi, Mandarin. Kami dicemooh di zaman itu, apa pesantren sesat. Nah, dikatain Pak Samsudin Mahmud itu jelas sekali, beliau dikata-katain dulu pesantren sesat. Kami mondok di Ruhul Islam Anak Bangsa itu dikatain pesantren sesat dulu sama orang, karena ada pelajaran Mandarin itu. Yang ngajarnya itu gurunya orang Tiongkok langsung, itu orang Cina, tidak bisa bahasa Indonesia itu. Tapi apa yang terjadi sekarang Pak? Cina itu mengalahkan Amerika itu. Cina itu sekarang, ya, apa yang nggak bisa dilakukan oleh orang Amerika bisa dilakukan oleh orang Cina. Nah, itu jariahnya Pak Samsudin Mahmud itu. Bapak-bapak lihat tokoh seperti Anan At-Taki itu didikannya Pak Samsudin Mahmud, Tengku Abri Fahmi, Ustadz Ivan Aulia, itu semua didikannya Pak Samsudin Mahmud itu. Visioner orang seperti itu, tidak bergeming, dicemooh iya, tapi apakah surut? Enggak, karena beliau tahu pasti nanti, nah sekarang maksudnya ya, itu tahun 2000-an, berarti udah 25 tahun yang lalu itu ya. Akhirnya terbuktilah apa yang beliau bisa baca di zaman itu terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya, tentu itu bukan semata-mata ilmu dari beliau ya. Kalau kita orang belajar tasawuf meyakini itu juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang pikirannya bersih, jiwanya bersih, ya Allah akan kasih ilham itu. Bagi Nabi namanya wahyu. Nah,
Jadi selain Nabi namanya ilham. Ya, kita butuh sekali Pak. Ke depan Aceh itu punya pemimpin, punya tokoh, punya agamawan yang visioner, yang bisa membaca masa depan, futurolog, ya, bukan hanya masa sekarang kebijakannya, tapi jauh melangkah puluhan tahun ke depan. Kalau itu bisa maju Aceh, ya. Nah, maka Bapak Ibu diceritakan kepada kita di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, fakam min ma'anin daqiqatin min asrarul Quran, betapa banyak makna-makna yang detail dari rahasia-rahasia Quran, takhturu ala qalbil mutajarridina lidzikri, terlintas di dalam kalbu dan pikirannya al-mutajarridin lidzikri, orang yang menyendiri untuk bisa khusyuk dalam mempraktekkan zikir. Nah, itu namanya mutajarridin, ya. Khusyuk zikir itu kan datang kalau kita menyendiri. Kalau kita ramai, agak khusyuk. Biasanya orang yang mutajarridin di zikri itu Bapak Ibu sering diberikan khatirah, jamaknya khawatir. Lintasan-lintasan pikiran dalam kalbu dan pikirannya, wal fikri, ya, dan juga di dalam pikirannya, takhlu anha kutubu tafasir, yang bahkan makna-makna itu tidak pernah diterangkan di dalam berbagai kitab tafsir, wala yatlu'u 'alaiha afadilul mufassirin, bahkan para mufassir yang utama pun tidak pernah terbayangkan ada makna Al-Quran seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya kasih contoh ini, ya. Ulama pertama yang menemukan makna di luar arti, ya, dari surat An-Nahl ayat 66. Nah, makna daripada surat An-Nahl 66 itu Bapak Ibu, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, kata Allah, ya. Kalau kita maknakan standar aja itu. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, sesungguhnya bagi kalian banyak pelajaran pada hewan-hewan yang kalian ternak, ya. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Meskipun di dalam perut hewan ternak yang kita pelihara itu ada darah dan kotoran, tapi di situ juga bisa menghasilkan susu yang bersih, yang jernih, yang bisa menyehatkan untuk diminum oleh umat manusia. Ya, tetapi Bapak Ibu, Abu Yazid Al-Bustami tidak seperti itu memaknakannya. Orang yang soleh, orang yang taat, orang yang dilindungi sama Allah, meskipun dia berada di sarang maksiat, meskipun dia di tempat para penjahat, kalau dia baik pasti tetap baik, seperti baiknya Musa meskipun dididik oleh orang paling bejat seperti Fir'aun. Baiknya Muhammad meskipun lahir di tengah masyarakat jahiliyah. Nah, itu yang pertama mencetuskannya para ulama sufi, Bapak Ibu. Jadi susu di situ dimaknai dengan apa? Orang baik, orang yang dilindungi sama Allah. Tidak peduli meskipun di tempat yang sama dengan darah itu kan najis, ya, dalam agama, ya, najis. Dan kotoran sapi, kotoran dan darah itu najis, tapi bisa mengalir di dalam perut hewan itu susu yang jernih, yang menyehatkan jika diminum. Begitu juga orang-orang pilihan yang dilindungi sama Allah, dimanapun dia ditempatkan, pasti dia tetap akan bawa banyak keberkahan kepada umatnya, tidak peduli sebejat apapun umatnya tersebut. Nah, maka kalau dalam ilmu syariat, Pak, kita dilarang dekat-dekat dengan sarang maksiat, ya kan? Kalau ulama tasawuf, mereka bahkan dalam tanda kutip bermain di tempat maksiat, berteman, bergaul. Kalau kita orang awam bergaul dengan orang maksiat, kita Pak jadi ahli maksiat. Ya, karena air kita ini belum sampai 2 kula, baru 1 aqua. Atau jatuh air cita, langsung berubah rasa, warna dan baunya, ya kan? Tapi kalau orang soleh seperti ulama tasawuf itu air 2 kula.
Air buah gula itu jatuh kayak cicak, jatuh bahkan cicaknya di situ jatuh, dia tetap menjadi ma'ul mutlak, tidak berubah rasa, warna dan baunya, masih tetap bisa kita gunakan untuk bertaharah. Maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad minta kita jangan dekat-dekat sama orang kena kusta. Kata Nabi Muhammad, infiru minal juzami kan firarikum minal asadi. Jauhilah orang yang kena penyakit kusta seperti kalian lari saat melihat seekor singa. Kita kan nggak mau dekat Pak kalau lihat singa itu, jauh. Takut nanti singanya angkat dua tangan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Apalagi yang gendut. Ngiler betul itu singanya lihat yang gendutnya. Kalau anjing ngilernya lihat yang kurus Pak. Anjing itu senang sok tulang. Kalau singa itu senang yang gendut, langsung dia doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Nabi Muhammad suruh kita menjauh dari orang yang kena penyakit kusta. Tapi Bapak Ibu, Nabi Muhammad makan sepiring dengan orang yang kena penyakit kusta. Itu anehnya. Jadi Nabi Muhammad tidak apa-apa ya, karena beliau dua gula. Kalau kita nggak kuat Pak. Kena dulu kan kusta itu penyakit menular berbahaya ya, paling berbahaya itu. Nabi Muhammad menyuruh kita menghindar dari tempat perjudian, mabuk-mabuk. Orang mabuk Pak di zaman Nabi, mabuknya di samping Nabi. Kalau mau minum tua cari Nabi Muhammad dulu. Cari Nabi Muhammad seperti si Abdullah. Bukan Abdullah kita. Dulu ada orang namanya Abdullah di zaman Nabi. Karena rajulun ala ahli Rasulullah ismuhu Abdullah. Dulu ada orang namanya Abdullah di zaman Nabi. Maka nasu yulaqibuhu himaran. Tapi orang banyak manggil dia himar, keledai. Kenapa dipanggil keledai? Maka yashrabul khamra bi jiwari Rasulillah. Kalau dia minum tua selalu di samping Nabi. Kalau kita nggak kuat ikutan minum tua. Tapi Nabi enggak. Kenapa? Nabi itu susu seperti keluar dari tempat yang sama dengan kotoran dan darah. Dia tidak akan bercampur, susunya tetap susu ya. Itu makna seperti itu Bapak Ibu. Cuman terlintas di dalam kalbunya mutajarridina lidzikri wal fikri. Orang yang selalu menyendiri, berzikir dan berfikir untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa idza inkashafa dzalika lil muridil muraqibi wa urida ala mufassirina istahsanuhu. Ketika makna-makna seperti itu diungkapkan ya, lil muridi al muraqibi kepada para murid yang selalu merasa diawasi dirinya sama Allah, wa urida ala mufassirin, begitu juga saat makna-makna seperti itu diungkapkan kepada para ahli tafsir, istahsanuhu, para ulama tafsir pun mengiyakan. Ya, seperti itulah makna Al-Quran yang tidak sanggup kami pikirkan, tapi dipikirkan atau terlintas di dalam kalbunya orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Moga-moga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya Allah selalu membimbing kalbu kita ke jalannya Allah, buat kita selalu berada di jalan yang benar, dijauhi dari kebatilan, dan diberikan kemampuan membedakan hak dan yang batil dalam kehidupan kita ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.